Surya Paloh lahir di Kutaraja, Aceh pada 16 Juli 1951. Selama ini, Surya Paloh dikenal selain sebagai tokoh pers, juga pengusaha. Surya Paloh juga dikenal sebagai politisi dan namanya kian berkibar setelah mendirikan Partai Nasdem. Berkat kepemimpinannya di Partai Nasdem, partai ini terus menunjukkan eksistensinya sebagai partai modern dan progresif. Sebagai seorang tokoh, dia memang unik. Dia bisa punya peran yang penting dalam zaman yang berbeda. Dia perwakilan dari sebuah kelompok baru yang berkembang dengan baik dalam demokrasi yang semakin matang. Dan karena dia punya latar belakang organisasi yang kuat, sehingga secara alamiah dia masuk dan memainkan peran penting dalam demokrasi. Titik tertinggi seorang Surya Paloh dalam pencapaiannya sebagai seorang politisi adalah ketika dia tidak berambisi lagi menjadi seorang presiden. Makanya kalau kita lihat kenapa pada saat dia ada di Nasdem, ide-ide besar itu lebih bisa terbaca oleh publik beyond pertarungan perebutan kekuasaan dibandingkan ketika beliau misalnya ada di Golkar. Karena setahu saya ya, ketika sudah ada di Nasdem, beliau tidak lagi berambisi menjadi seorang presiden misalnya. Berbeda dengan masa pada saat ikut konvensi Golkar. Ini yang membuatnya menjadi berbeda, sehingga kemudian sesuatu menjadi unlimited ketika berbicara mengenai ide besar. Sesuatu menjadi unlimited ketika berbicara mengenai manuver politik di level real misalnya. Akhirnya beliau bisa berbicara mengenai, yuk kita angkat orang yang pas jadi gubernur bagus ini, walau bukan kader partai kita, tapi harus kita menangkan nih misalnya. Disitulah peran beliau sebagai seorang kingmaker. Suka atau tidak, semua mengakui itu dalam proses kemenangan Pak Jokowi misalnya gitu. Lewat politik tanpa mahar, Partai Nasdem menginginkan agar para tokoh yang memang diinginkan oleh rakyat mampu bersaing dengan calon-calon lain. Gagasan restorasi yang diusung Partai Nasdem dianggap penting untuk kemajuan bangsa. Yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh ketika bicara tentang gagasan ini adalah Nasdem punya diferensiasi, punya semacam distingsi dibanding partai-partai lain. Itu ingin memberikan satu terobosan, satu breakthrough ini ya, yang membedakan dengan kejemuan orang terhadap partai yang sudah ada. Lepas soal berhasil tidaknya, itu soal lain. Tetapi ketika beliau membidani Nasdem, kira-kira arahnya Nasdem bukan partai as usual, begitu. Yang kedua, politik tanpa mahar. Itu lagi-lagi merupakan catatan kecil dari yang pertama. Jadi politik tanpa mahar itu adalah wujud praktis dari restorasi. Nah, menurut saya dua hal ini yang relatif sukses minimal dipahami oleh publik yang luas tadi. Yang kedua, karena lebih praktis, itu the point. Di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem membuat kejutan dalam pemilu 2019. Partai Nasdem menjadi 4 besar partai dengan perolehan suara terbanyak pemilu legislatif 2019. Penggunaan ilmu pengetahuan dalam politik, ya kan? Itu visi. Bagaimana seorang Surya Paloh ya bisa menggunakan quick count dalam pilpres pertama di Republik Indonesia? Dari mana beliau akan punya keputusan untuk memberikan ruang kepada quick count? Itu visi. Yang kedua, beliau memanfaatkan momentum dengan baik. Itulah yang menyebabkan kenapa seorang Surya Paloh selalu mengambil keputusan politik yang tepat. Pertama misalnya SBY. SBY, siapa yang waktu itu mendukung Pak SBY? Partai politik besar yang mendukung Pak SBY? Tidak ada. Kenapa? Karena partai-partai besar itu tidak menggunakan instrumen ilmu pengetahuan, bahkan tidak percaya. Ya kita ini teman-teman yang dulu di Lembaga Survei Indonesia kan tahu bagaimana kita dihina-hina begitu loh. Ya kan? Patahnya 1.000 orang kok tahu seluruh Indonesia. Loh, itu disampaikan di dalam debat-debat kandidat secara terbuka maupun di belakang layar begitu loh. Tapi kan Bang Surya enggak. Bang Surya percaya. Sepak terjang Surya Paloh di dunia politik menjadi referensi. Sejarah membuktikan dalam usianya yang belum 10 tahun, Surya Paloh membawa Partai Nasdem berhasil menjadi partai 4 besar. Capaian ini meningkat ketimbang pemilu sebelumnya.